Sudah terlihat ya? Oke, kita masuk ke chapter 10, Operational Amplifiers. Apa itu Operational Amplifiers? Anda sudah mengenal nama amplifier sebelumnya, baik menggunakan BJT, bipolar junction transistor, ataupun yang berbasis pada FET, ya, field effect transistor. Dan ya kemudian perkembangannya ada MOSFET, ada macam-macam ya. Tapi pada dasarnya adalah dua device itu yang mendasari sirkuit yang sudah kita pelajari. Dan sekali lagi saya tekankan apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Ya, kita kan sudah belajar beberapa stage ya. Tidak hanya single stage transistor, tapi kita bisa bukan double ya, 2 stage ya, yang saling namanya cascading atau cascode. Nah, itu namanya yang saya sebut adalah open loop ya. Jadi kita cuma mengalihkan saja. Nantinya kita akan belajar yang saya sebut sebelumnya tadi, kita akan memberikan feedback untuk meredam jika terjadi apa namanya efek namanya positive feedback. Positive feedback ini kalau terstruktur akan bermanfaat karena bisa kita gunakan sebagai oscillator. Tapi kalau tidak terstruktur itu sangat mengganggu, annoying. Sehingga perlu kita, dan itu banyak terjadi ya, feedback yang positif tersebut. Sehingga harus kita redam dengan negatif feedback. Jadi intinya nanti di pertengahan semester ini kita akan belajar feedback tersebut. Nah, sekarang kembali lagi ke operational amplifiers. Anda sudah tahu amplifiernya apa? Apa intinya dengan kata operational? Ya, operational tentunya untuk amplifier yang real bekerja, dan operational amplifier umumnya adalah rangkaian elektronika yang sebenarnya isinya banyak transistor sudah, tapi di packing ya, pack dalam satu apa namanya IC, integrated circuit, sehingga seolah-olah dia fungsinya hanya seolah-olah satu device aja ya, satu device, tapi sebenarnya device tersebut sangat kompleks karena berisi banyak devices ya, banyak transistor dan lain sebagainya. Nah, kita mulai. Jadi definisinya kalau kita gambarkan nantinya si op-amp itu isinya adalah apa? Ada differential amplifier ya, dan satunya lagi dilanjutkan oleh high gain ya, penguat. High gain itu penguat apa? Besar ya, atau penguat tinggi amplifier ya. Jadi kalau kita gambarkan nanti suatu op-amp itu, maaf saya mode-nya saya pindah dulu. Begini. Kalau di sini ada differential amplifier kalau kata differential pasti adalah mengkomparasi dua hal ya. Input 2. Input 3 boleh nggak? Oh, boleh aja, tapi berarti device-nya harus ditambah ya. Nah, ini ada input 1, nanti kita sebut V1 atau VI1, ini V2 ya. Nah, tentunya kita harus selalu punya anggapan bahwa somewhere di sana pasti ada ground ya. Sehingga kalau kita bicara V1, V2, kita pasti bicara somewhere ada ground. Sehingga kita sementara ini akan bilang namanya virtual ground. Ya, virtual ground. Ini ada. Oke, ada virtual ground. Kemudian setelah itu kita mengharapkan di sini bisa ada 2 output. Ya, atau 1 output. Silahkan, selisih dari kedua ini ya, namanya VOD. Baru setelah itu kita amplify. Ya. Ini namanya AVD.
Yang kita harapkan nanti ada out-nya di sini. Ya, di mana AVD ini anggap aja dalam benak kita dia adalah ini, tidak berhingga. Sehingga apa? Kalau kita gambarkan ini bisa kita gambarkan seolah-olah ini adalah suatu rangkaian, adalah suatu device. Satu device yang tersusun atas dua fungsi utama, yaitu sebagai differential amplifier dan kemudian dilanjutkan oleh high gain amplifier. Oke. Nah, lanjut di sini saya pindah mode ininya. A very high gain differential amplifier with high input impedance and low output impedance. Jadi di sini ditambahkan lagi informasi di sini ya. Di sini pasti ada, Anda sudah belajar kan? Namanya resistan output. Ya, kalau di sini ada input, berarti di sini harus ada, seolah-olah di sini ada resistan namanya R input, di mana ini adalah sangat tinggi, di sini adalah mendekati 0. Kurang lebih konsepnya itu. Nah, kemudian di sini diceritakan typical uses of the operational amplifier are to provide ya penguatan voltage amplitudes ya. Jadi biasanya ini karena diferensial itunya ada inputnya itu selisih dari ini ya, namanya V input differential ya. Terus fungsi yang lain selain hanya menguatkan itu adalah nantinya kalau digabung dengan komponen di luarnya dia bisa digunakan sebagai selain amplifier ya, kita sebagai oscillators ya, sumber apa namanya ya osilator untuk menghasilkan periodic wave ya, tentunya yang akan kita manfaatkan untuk berbagai macam fungsi nantinya, biasanya untuk processing, untuk prosesor dan lain sebagainya. Kemudian analog filter circuits ya. Saya menekankan di sini kata analog karena kita sedang mendiskusikan tentang elektronika analog ya. Jadi di dunia ini yang akan Anda hadapi mostly ya adalah dunia analog. Jadi diperlukan suatu electronics analog. Tapi kemudian kita bisa memprosesnya informasi analog itu dengan menjadi informasi digital, kita diskretkan kemudian diubah menjadi digital. Nah ini di informasi itu akan dilanjutkan di apa namanya digital electronics ya. Dan saya rasa Anda juga belajar. Anda sudah belajar digital electronics kan, elektronika digital sudah dapat sebelum masuk ke sini. Maksud saya sebelum masuk ke elektronika 2. Dasar sistem digital mungkin Pak, kalau misalnya. Oh gitu. Yang ngajar siapa? Bu Prima? Bu Ratna. Oh Bu Ratna, oke. Ya, jadi Anda feelingnya tahu kan ya, kalau digital pasti akan bekerja dalam daerah bagaimana kita merangkainya sebenarnya adalah kalau kita bicara tentang komponen ya, elektronikanya harus dalam kondisi saturate ya, 1 dan 0 saja. Jadi antara 0 tidak ada signal listrik atau 1 dalam kondisi saturate. Jadi tidak ada di antaranya. Nah, kalau analog ini berarti kita fasi di antara saturate dan 0 ya. Kemudian kita akan menggunakannya untuk many types of instrumentation circuits ya. Jadi beberapa processing yang membutuhkan analog ya. Tidak semuanya harus digital. Tapi kalau bisa digitalkan biasanya kemudian akan kita digitalkan. Jadi ada konversi dari analog ke digital nantinya. Dari setelah itu akan ada konversi lagi dari digital to analog, ADC dan DAC. Ya, jadi op-amp ini isinya
Ya, banyak differential amplifiers yang ada di dalam, dan sebenarnya bisa saya katakan banyak transistor yang ada di dalam situ. Jadi kalau kita bicara op-amp, dia adalah chip, ya. Ini saya. Op-amp ini adalah chip atau IC, ya. Satu device, ya. Ada yang bertanya? Oh enggak, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita ceritakan secara simpel, maka op-amp itu secara fungsional, ya. Secara fungsional itu hanya ada apa? Input, dua input, yaitu satu non-inverting input, input kedua adalah inverting input, kemudian satu output. Ya, kalau Anda biasanya yang paling terkenal itu kodenya adalah 741. Nah, depannya ada LM, mungkin saya lupa ya, ada N, ini Motorola, N itu nasional, atau SN, saya lupa, ada ininya, mungkin ada. Ini 741 adalah satu chip, kakinya 8, ya. Saya nggak ada gambarnya di sini. Isinya cuma satu. Terus ada lagi, biasanya kodenya adalah, sini saya tulis di sini, 324. Ini adalah quad op-amp, ya, LM324. Harganya hampir sama, tapi isinya adalah 4. Jadi lebih baik Anda beli yang ini, 324, ya. Anda langsung dapat 4. Nah, ini fungsionalitinya seperti itu. Tapi Anda harus tahu bahwa di dalam untuk mensupport ini pasti ada nantinya apa di sini namanya plus VCC pasti, ya. Kalau enggak dikasih itu bagaimana dia bekerja, ya. Ini dikasih minus VCC, dan pasti ada satu lagi kaki pasti kaitannya dengan ground, ya. Jadi kalau Anda punya input, dua signal yang berbeda, Anda akan mencari diferensialnya di sini. Ya, di sini akan ada VD atau VID mungkin. Input diferensialnya kayak apa. Nah, tetap semuanya akan refer ke ground, ya. Meskipun kalau Anda melihat di sini, Anda bisa saja Anda mensuplai dua input yang tidak ada ground-nya, ya. Tapi tetap kita usahakan harus ada ground, karena kalau enggak kita akan namanya floating ground, ya. Kita akan floating ground, dan biasanya noise-nya banyak, jadi ya. Jadi ground akan membantu menghindarkan noise floating atau noise yang diakibatkan oleh floating ground. Oke. Jadi kalau kita masukkan signal di sini di non-inverting input, maka outputnya akan sama fasenya. Ya, input dan outputnya akan sama. Sedangkan kalau yang inverting input, dia akan dibalik, ya, jadi 180 derajat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, secara fungsionality kita bisa menginjek input di salah satu inputnya, ya, tidak usah. Nah, satunya kita ground, yang minus itu, yang inverting input itu kita groundkan, kemudian kita injekkan, ya. Nah, tentunya kalau kita menginjekkan, mana tadi? Saya nyari. Ya gitu. Ini pasti refer ke ground, dan ground-nya harus apapun harus terkonek. Kalau tidak, kalau ini tidak ada ground-nya,
maka Anda nggak akan ada hasil. Karena apa? Meskipun Anda ada tegangan bolak-balik, tapi yang disebut sebagai perubahan tegangan itu kan pasti dari dua apa namanya, dua posisi ya. Kalau yang Anda kasih satu posisi, Anda berubah-ubah pun di situ Anda tidak akan bisa melihat signalnya. Ya, jadi tetap harus ground-nya harus disambung. Nah, ini single ended input. Kenapa disebut single ended? Karena hanya salah satu saja yang diberi diinjek dengan input ya, baik non inverting atau inverting. Nah, kalau ini seolah-olah kalau ada signal seperti ini adalah bolak-balik ya, kita bisa berpikir bahwa oke, sebenarnya salah satu ground-nya itu saling terpasang. Jadi ini sudah komplit ya, tidak ada masalah. Terus ground-nya di mana? Nantinya dia akan melihat, ini seolah-olah di sini virtual ground ya. Ground-nya di mana ini? Seolah-olah ada virtual ground ya. Tapi virtual ground itu pasti akan terkonek, terrepresentasi ya, sebagai ground, exact ground yang ada di chip tersebut ya. Jadi tidak usah khawatir kalau Anda memasukkan input itu kan selalu ada dua polaritas ya. Mereka akan ini ya, kalau listrik itu kan gitu ya. Anda inputkan di sini, Anda nggak usah khawatir bahwa ini harus di-ground-kan di sana. Nggak perlu, karena ini sudah ada ground-nya. Jadi ini akan bolak-balik sini ya, signalnya. Oke. Ini yang pertama di sini, ini dalam bentuk differential ya, differential amplifier. Nah, sekarang ini bisa direpresentasikan dalam bentuk single source sini ya. Single source itu bisa direpresentasikan dalam bentuk dua source di sini. Anda lihat. Tapi tetap harus ada ground-nya kan ya kalau dua source ya. Ini kalau Anda ini kan Anda konekkan kan ini sebenarnya ini dan ini kan menjadi dua source, ini kan digabungkan di mix menjadi satu source ya kan. Kalau ini kita konekkan maka dia menjadi single source. Mix single source dari dua source. Dan hasilnya tergantung mana yang besar. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kalau VI 2-nya itu kalau kebetulan dia adalah dua sumber yang similar, yang sama, equal, maka tergantung dari VI 1 dan 2-nya. Kalau besaran VI 2 berarti dia akan looks like inverted ya. Instead of non-inverting. Ya, kalau ada pertanyaan langsung di interrupt ya. Saya seperti robot ini. Nah, selain dua input, ada juga saya malah belum pernah melihat ini, tapi dimungkinkan ada dua output ya yang kita sebut sebagai double-ended output. Mungkin ada yang itu ya. Oke, Anda lihat di sini, ini input seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini dengan salah satu yang kita injek dan satunya lagi kita ground-kan di gambar 10.5 ini, maka dari dua input itu satunya adalah sama phase-nya, tapi yang satunya lagi inverted ya. Nah, dari kedua ini tentunya juga bisa ini kan, sehingga muncul yang namanya, Anda lihat di sini adalah VD ya. Ini pasti hasilnya adalah dua kalinya pasti. Ya, terus mana ground-nya? Anda bisa melihat ground-nya kita sebut sebagai floating. Ini floating signal ya. Salah satu Anda nantinya begitu out ini bisa. Nah, ini masalahnya. Kalau ini kemudian Anda ground-kan, ini akan merusak ya. Jadi ini out-nya seperti ini. Harus masuk ke differential amplifier yang lain lagi. Jangan langsung ini dikonekkan ke ground ya. Jangan yang single-ended nantinya. Kalau Anda punya output yang berupa floating signal seperti ini yang harus dipahami
teman-teman yang belajar elektronika. Jadi artinya ini ada signal. Anda bisa mengatakan, oh ini ground-nya, bisa saja, tapi ground yang amplifier selanjutnya tidak boleh terkonek dengan ground yang ada di amplifier sebelumnya. Karena kalau tidak, kalau amplifiernya namanya ground kedua amplifier itu dikonekkan, maka V02 ini artinya kita shortkan nantinya. Betul kan? Well, bisa salah satu yang akan di shortkan. Nah, ini yang akan rusak op-amp-nya. Op-amp yang stage yang pertama. Oke. Ini kalau kita menggunakan kedua ini ya, inputnya keduanya kita pakai seperti istilahnya double-ended input ya. Outputnya bisa kita gunakan keduanya. Atau kita bisa, di sini kan ada ground ya, di sini tuh ada ground sebenarnya. Ground dari chipnya sendiri. Jadi kita bisa menggunakan output ini atau output ini terhadap ground. Tapi hasilnya adalah separuhnya. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu keuntungan adanya differential amplifier tujuannya adalah kita menghilangkan efek noise sebenarnya. Kenapa? Jadi kita membandingkan, jadi kalau kita punya signal, dua signal dari source yang sama, ya, dua signal. Jadi signal tersebut bisa kita katakan sama, punya perbedaan sedikit, hanya mereka akan ditumpangi karena dari source yang sama akan ditumpangi oleh noise yang pasti sama. Sehingga untuk mengkompensasi noise tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan seperti ini. Ya, namanya common mode operation ya. Sehingga di sini akan muncul, harapannya adalah kalau ini ada noise-nya, dia harusnya 0. Tapi tidak. Secara kenyataan nggak pernah ya, karena apapun pasti tidak akan seimbang benar. Jadi pasti akan ada noise yang ini, tapi paling tidak ada suatu proses di mana kita berusaha untuk melakukan rejection ya dengan cara common mode operation ini. Ya, common mode rejection artinya kalau kita pasang dua-duanya seperti ini, maka dihasilkan di sini kalau kita out-kan ini hasilnya adalah 0 ya. Oke. Kita lanjut dengan apa yang kita sebut sebagai differential amplifier circuit. Jadi kalau di depan tadi kita bicara ada dua ya. Di op-amp itu ada differential amplifier dan ada high gain amplifier. Jadi itu ada dua kotak di sini ya yang saling berhubungan di sana. Nah, ini menjadi satu device yang kita sebut sebagai op-amp. Inputnya pasti ya dua kan ya. Ya. Nah, kita sekarang bicara tentang differential amplifier. Ya. Kita lihat di sini, kalau kita berpikir ini kita berangkat analisis dari sesuatu yang sederhana aja. Differential amplifier itu isinya sebenarnya adalah dua transistor yang bekerja bersama. Ya, Anda lihat di situ ada RC di masing-masing armnya, masing-masing lengannya. Kemudian di bawah ada resistor emitter. Ya, jika mereka bekerja secara seimbang, maka apa yang terjadi? Di sini pasti ada namanya IE
C1 ya. Di sini IC1, mana IC1 sama dengan IE1 ya. Betul kan? Ini juga ada juga IC2, IE2. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa? Kita sebut saja sebagai IE itu sama dengan IC1 plus IE2, IE1 ditambah IE2. Betul ya? Jadi kita punya dua input di sini dan juga dua output. Ini outputnya adalah 1, 2. Ini kita sebut sebagai differential amplifier, bukan op-amp ya. Nah, sekarang kita, ini gambaran tentang 741 ya, chip 741. Saya nggak akan mengulas lebih jauh. Nah, kita diskusi ini. Jadi kalau kita sebut tadi gambarnya ini ada IE2 ya. Ini sama kan ya. Sorry, ini IE ini kan dibagi dua, lengan kiri, lengan kanan. Ini sama dengan apa? Kita sebut sebagai, ini kadang-kadang misleading. IE1 sama dengan IC1. Ini harusnya disebut pakai I. Ini ya. Ini kalau nggak bingung. Nah, kalau Anda lihat nanti seolah-olah IC itu sama dengan IE/2. Ini salah ya. Jadi ini IE ini karena ada tulisan RE. Sebenarnya ini adalah sebenarnya 2 IE1. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita analisis sedikit VE. Ini kalau kita sebut sebagai VE ini di sini itu sama dengan berapa? Kalau kita groundkan semua base-nya, maka di sini VE itu pasti minus 0,7 ya pasti, karena di sini di masing-masing transistornya ada 0,7, berarti di bawah dari nilai ground-nya. Ya. Sehingga IE-nya berapa? IE yang ada di sini. Ya. Itu sama dengan ya VE ini dikurangi ini kan ya, atau VEE minus 0,7 dibagi RE. Nah, oke, ketemu ini. Oke. Nanti kita akan tahu ya. Kalau kita bisa menjaga kedua lengan ini sama, maka kita akan melihat di sini akan konstan di VE ini. VE akan konstan. Sehingga kalau VE konstan, seolah-olah dia adalah suatu ground. Padahal bukan ground. Ya, groundnya mana ini kan? Groundnya ini. Dia bukan ground, tapi kalau dia konstan terus nilainya, maka dia akan terlihat seperti ground. Dan itulah konsep virtual ground di situ. Nah, kita lihat sekarang kalau tadi DC analisis, kita lihat di AC analisis. Ya, kita mulai dari kalau AC analisis apa yang kita dapatkan di sini. Oke. IB1 sama dengan IB2 sama dengan IB. Jadi gini, tadi kita kan sudah mengenalkan nantinya ini seolah-olah virtual ground ya. Sehingga apa? Kalau ada ini ada IB, IB1 ya. IB1 masuk. IB1 ini akan lari ke sana. Ya. Jadi ini akan menjadi ke sana ya. Ini kan ke sininya. Ini kan ke ground. Ya. Jadi ini adalah IB2. Jadi IB1 tidak ada yang ke sini tentunya, karena ini nanti kita anggap ini adalah 0, ini adalah VG, virtual ground. Ya.
Di buku tidak ada penjelasan itu, tapi saya tambahkan supaya Anda tidak bingung. Ri1 sama dengan Ri2 nih. Ini. Ri itu kan resistor yang ada di sini ya, seolah-olah ya, yang sudah kelewatan itu. Ya, sama dengan beta Ri ya, oke. Nah sekarang kalau kita jumlahkan maka tegangan ini VI1 itu sama dengan ya signal drop yang ada di sini di Q1 ditambah signal drop yang ada di Q2 ya. Ya kan, karena di sini ini kalau saya tulis di sini adalah B1, ini 1, ini 2, ini 2. Jika dikurangkan ini sama dengan 0. Nah, teruskan saja, maka IP ini kalau Anda jumlahkan karena ini sama, IB itu sama dengan, ya saya nggak akan ngomong semua, Anda akan mendapatkan nilai ini. Jadi loop-nya itu adalah terjadi di sini. Atau kelihatan nggak ini? Saya pindah. Jadi loop-nya nanti signalnya itu begini, sini, sana, ya, balik lagi. Terus tidak pernah melalui sini. Tadi saya katakan karena apa? Karena DC-nya itu ini imbang di antara dua arm ini imbang dan masuk ke sana semua. Sehingga kompensasi naik turun oleh signal itu akan saling terkompensasi di sini konstan terus. Kalau konstan terus, tegangan di sini pasti konstan terus yang kita sebut sebagai virtual ground. Sehingga AC signal akan dilewatkan ya simply lewat ini aja. Nah, jika kedua transistor itu memiliki gain yang sama, yaitu beta, maka Anda bisa menghitung di sini. Ya, tinggal kita urutkan saja kan. IC sama dengan beta IB, sedangkan IB-nya sendiri Anda sudah tahu. Ya, kita larikan. Sehingga ketemu nilai ini. IC sama dengan VI per 2 RE, ya. Nah, VO-nya itu IC kalikan RC. Jadi tegangan ini ke ground, ini kan ground ya, DC itu kan ground ya. Atau tegangan di sini. Tegangan signal output di sini itu sama dengan ini. Nah, kalau kita hubungkan antara V01 nanti dengan V02 di sini, seperti yang terlihat di sini, maka kita akan mendapat 2 kali ini. Berarti artinya RC per RE PI, ya, kurang lebih itu. Ya, keluaran dari yang Anda lihat di sini, ini kan ada keluaran ini ya, keluaran 2 ini ya. Kita bisa menggunakan salah satunya saja atau dua-duanya kita diferensialkan outputnya. Oke, di sini RE ya. RE ini meskipun dia tidak infinite, tapi kemudian seolah-olah ini menjadi infinite. Karena apa? Karena constant current. Seolah-olah konstan karena balance, kemudian ada AC signal, tapi AC signalnya itu menyebabkan sebenarnya balance ya. Yang satunya out, satunya in, jadi saling itu sehingga di arus di RE yang kita sebut sebagai IE itu akan konstan terus sehingga apa? Sehingga seolah-olah RE-nya meskipun RE capital ini ya, meskipun tidak terlalu besar pun seolah-olah bisa dianggap itu. Sehingga rute ininya seperti ini kan, IB1 lewat RI1 langsung lewat RI2 sebagai IB2. Ya, jadi output single ended output voltage gain ya, ini dituliskan sebagai ini. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Pak. Belum ya, kita lanjut ya.
Nah, kalau kita gunakan dua-duanya, masih ingat yang tadi barusan saya bilangkan, dua-duanya V01 dan V02, ya berarti dua kalinya kan. Duanya hilang di bawah sini. Nah, ini dia. VD itu sama dengan. Oke. Kita lanjut. Ya, ini sebenarnya sama. Apa yang saya ulas ini sama. Artinya apa? VE ini such as ground ya, karena konstannya. Sehingga kita selalu menganggapnya ground. Nah, sekarang kita perspektif analisis kita adalah sebagai common mode operation circuit, ya operation of circuit. Jadi inputnya kalau sebelumnya kita kasih ke ground, sekarang bukan ke ground, tapi kita gabungkan. Ya, jadi dua-duanya. Artinya apa? Dia akan mencari suatu ground di tempat lain lagi kan. Dan dia menjadi balance. Ya. Nah, kita lihat sekarang common mode ininya, gain-nya bagaimana. Yang kita lihat di sini, nanti kita akan lihat AC di sini ya. Ya, kita runtut aja. IB itu apa? IB itu adalah arus yang lewat di sini kan, dan juga yang lewat di sini. IB itu kita analisa dari satu transistor saja. VI minus, nah, Anda harus ingat di sini kita, karena kita akan melibatkan RE capital di sini, ya bukan, karena RE yang logis ya, yang Anda harus ingat. Sebentar saya, sorry, saya lupa. Jadi kita tidak menggunakan, kita pakai ini ya. Jadi kita tidak menggunakan ini karena kita semua current-nya nanti akan lari ke sana dan ke sana. Jadi analisis kita itu. Ya. Kalau tadi satunya yang sebelumnya kan kita dari transistor 1 ke transistor 2. Kalau sekarang transistor 1 dan transistor kedua itu bekerja sama. Mengalirkan arus melewati RE. Jadi ini bukan virtual ground lagi. Saya katakan di sini make it VE constant. Nantinya kita dari situ kita membutuhkan bagaimana caranya supaya AC ini rendah ya. AC yang ini bisa rendah. Ya, ini saya tunjukkan. Sekarang kita analisa satu persatu. Kenapa muncul angka 2? Karena ini 2 transistor ya. Ya, arus yang akan melewati RE ini pasti 2 kalinya. Jadi rumusnya seperti ini kan, Anda sudah ingat. Kemudian ini adalah VI minus ini ya. Oh iya, ini tetap RI karena tegangan VI ini di sini, ini VI, kemudian dikurangi tegangan VE di sini. Ya, ini adalah tegangan VE ya. Maka tersisa adalah tegangan yang drop di sini, yang kita sebut sebagai, karena di sini adalah RI ya. Ya, sebentar. Mungkin saya bikin bingung. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Sebentar, kok ini kok bisa pindah ke ini? Oh, karena di sini ada ini ya. Ada IB, sehingga ini karena ada IB di sini ada IB, kita rearrange saja, sehingga IB-nya juga bisa dipisahkan. Kita akan muncul, ini bukan sesuatu yang susah. Karena di sini ada IB, gabungkan dengan IB ini, ya, betul kan? Kita akan mendapatkan ini yang berbeda. Bentuk equation-nya. Ya, kita dapat ini, maka output voltage magnitude is then
IC kasih RC ya. Nah, kita kalikan, maka hasilnya ini. Sehingga kita punya relasi di sini ada V. O output, ya kalau kita ambil salah satu output aja ya di sini. Di sini kita ada VI-nya. Maka relasi V0 per VI dalam kondisi common mode operation digambarkan dengan bentuk ini. Nah, kita selalu mengharapkan bahwa common mode operation itu gain-nya adalah sekecil mungkin kalau di benak kita. Sedangkan RC-nya nggak boleh kita kecilkan. Kalau RC-nya dikecilkan nanti differential mode-nya juga mengecil kan. Kita tidak ingin. Jadi RC-nya udah tetap saja. Sehingga untuk bisa mengecilkan AC ini apa yang kita lakukan? Beta nggak bisa kan. RI nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memperbesar RE ini. Ya, untuk bisa meningkatkan efek common mode rejection nantinya. Sehingga AC-nya menjadi ini menjadi relatif kecil. Clear ya? Nah, salah satu cara untuk meningkatkan RE, nilai RE. Kalau Anda bermain dengan elektronik diskrit, Anda gampang. RE-nya, oke, saya pakai misalnya 100 kilo ohm. Pengen digedekan lagi, Anda tambah 10 mega ohm atau mungkin 100 mega ohm, ada semuanya. Tapi kan bukan seperti itu yang kita harapkan kan ya. Karena untuk menempatkan high resistance itu tidak gampang juga di dalam suatu chip atau integrated circuit. Sehingga paling gampang adalah justru menggedekan RE itu adalah dengan cara membuat rangkaian yang kita sebut sebagai constant current source. Sehingga constant current source itu seolah-olah akan menyatakan dia adalah suatu karena tidak berubah ya. Sehingga seolah-olah di situ adalah high resistance yang tidak akan bisa dilalui oleh AC signal. Ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menempatkan ini constant current source seperti yang Anda lihat di sini. Saya nyari insight di mana? Oh, sorry, ini constant current source. Ya. Jadi kalau equivalent circuit-nya adalah bentuknya seperti ini, Anda akan lihat constant current source itu akan selalu paralel dengan suatu output resistance. Yaitu kualitas dari constant current source Anda itu adalah ininya. Semakin besar RO-nya, berarti dia semakin bagus, dia semakin stabil. Jadi constant current source yang stabil, kalau semakin besar RO-nya. Nah, biasanya spesifikasi itu juga ditentukan RO itu berapa. Ya. Karena tidak ada semuanya yang ideal. Ini salah satu beberapa contoh ya bagaimana kita menghitung AC jika kita menggunakan, kalau kita kembangkan suatu discrete differential amplifier seperti ini, kita bisa mendapatkan AC-nya berapa. Ya, kalau kita memiliki parameter nilai-nilai atau parameter dari masing-masing komponennya, ya. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan? Ini benar-benar basic understanding tentang op-amp ya. Nah, setelah Anda tahu bagaimana differential amplifier bekerja, beberapa parameter yang kita harus perhatikan, kita sekarang masuk kembali lagi ke op-amp, tapi kita harus tahu asumsi apa yang harus kita pahami sebelum kita menganalisa suatu sirkuit berbasis
op-amp. Nah, ini harus ada asumsi kan ya. Seperti kalau kita mencoba menganalisa suatu rangkaian elektronik, pasti asumsi yang pertama, oke, VBE itu 0,7 volt ya. Dan kemudian kita punya asumsi bahwa VBC mau berapapun selama dia tidak forward bias itu tidak akan mengubah skalanya ya. Oke kan? Kemudian juga VCE dia tidak akan VCE itu tidak akan mengubah skalanya selama VCE itu lebih besar daripada VBE ya. Intinya kan seperti itu. Jadi ada asumsi-asumsi sebelum kita. Jadi dengan asumsi itu kita bisa mengatakan, oh, si sirkuit itu bisa kita analisa dengan baik ya. Nah, sekarang kalau kita bicara di sini tentang basicnya OM ya. Kita sudah mengenal fungsionalitinya, ada dua input, inverting input dan non-inverting input dengan satu output ya. Nah, di sini pasti Anda kalau kita punya suatu sumber ya, Anda injek, Anda kan punya ini kan, punya bayangan pasti akan ada current di input. Yang bayangkan di sini ada resistan. Nah, pasti di sini ada RI. Kita sebut di sini. Nah, di sini kemudian akan ada suatu penguatan seperti juga ada di transistor sama saja. Penguatan dalam bentuk AV ya, voltage gain yang kita sebut sebagai A differential. Dan juga Anda harus punya suatu bayangan di sini harus ada output resistannya. Itu yang menentukan kualitas dari op-amp kita. Sama-sama op-amp tergantung dari produknya. Anda beli yang murah, ya fungsionalitinya sama, tetapi kualitasnya akan berbeda. Ya, Anda harus bisa membedakan antara fungsionality dan kualitas. Fungsionalitinya dia bisa melakukan differential amplifying dan kemudian melakukan gain, tapi nilai-nilai yang dicapai itu bisa berbeda-beda antara fabrikan satu dan fabrikan yang lain. Yang murah dia hanya bekerja di low frekuensi saja. Yang mahal bisa untuk high frekuensi, gain-nya lebih flat dan lebih bagus. Kemudian input impedance-nya bisa dikatakan di sini digambarkan di sini input impedance itu RI itu sama dengan infinite. Di sini Anda harus membayangkan di sini adalah kurang lebih infinite juga. Ya, meskipun tidak infinite, mungkin cuma millions ya, tapi itu adalah. Jadi ini idealnya, yang gambar B ini ideal, yang di sini adalah realitasnya, praktikalnya. Nah, kalau sudah punya bayangan seperti itu, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba dengan suatu rangkaian sederhana, ya, basic op-amp circuit atau connection. Ya, Anda lihat di sini nomor pertama ya. Saya mungkin pakai ini saja. Anda punya input, Anda mengharapkan output di sini. Inverting, non-invertingnya di-connected ke mana? Ground ya. Sekarang Anda punya VI. Apa yang terjadi di sini? Jelas arus tidak akan mengalir dari inverting input ke non-inverting input. Karena apa? Ininya tinggi sekali. Ya. Impedance-nya tinggi sekali sehingga tidak ada arus di sini. Sehingga arus, kalau ada arus berarti dari V1 ini melewati R1 akan melewati RF, akan lari ke
V0. Ya. Nah, sekarang ini kan gambarnya seperti ini ya. Ada lewat R1. Ini jelas tidak ada arus di sini. Jadi kalau arusnya pasti lewat ke sini semua ya. Sekarang intinya begini. Terus kalau arus di sini, kita kan pasti akan tanya, ininya berapa? Tidak ada arus kan V di sini ya. V apa nih? Kita sebut saja VI ya. VI itu berapa? VI tinggi pun kalau di sini apa namanya? Infinite, dia juga tidak ada arus. Nah, hanya kita ingat bahwa karena di sini gainnya sudah tidak berhingga, jadi gainnya itu tidak berhingga. Sedangkan outputnya adalah limited. Jadi V0 itu limited. Limitnya karena apa? Ada yang bisa menjawab? Saya coba dibantu. Jadi AD ya tadi ya, itu sama dengan tidak berhingga. Sedangkan V0-nya limited. Kira-kira terbatasi karena apa? Pak ingin menjawab, mencoba menjawab. Terbatasi karena cakup plus V dan min V-nya tadi, Pak. Ya, terbatas karena tadi apa sebentar? Karena apa? Yang ada plus VCC-nya dan min VCC-nya itu, Pak. Betul. Limited by DC supply. Ya. Oke, terima kasih, Louis. Anda panggilannya siapa? Louis atau? Louis saja, Pak. Louis. Kan biasanya dibaca Louis. Dino, oke. Jadi apa? Karena ini terbatas, jadi sesuatu yang terbatas dibagi. Jadi VI itu kalau saya tulis VI itu sama dengan V0 per AV kan. Sama dengan ini kan terbatas, dibagi tidak berhingga. Sama dengan 0. So you can say that if VI itu pasti mendekati 0. Kita tidak perlu ada, memang tetap harus ada diferensial, di sini harus ada VID, tapi tidak perlu VID-nya itu besar. Sehingga kita bisa mengatakan di sini VID ini kurang lebih 0. Jadi kita katakan di sini adalah virtual ground. Sini ground-nya, ini exact ground-nya, di sini adalah virtual ground. Jadi kalau kita menghitung I, apa? EI ya, EI itu pasti sama dengan EF kan? Betul nggak? Kalau nggak sama, harusnya mau lari kemana? Hukum Norton kan begitu ya. Jumlahannya di sini kan 0 yang masuk ke inverting point-nya. Sehingga karena sama, maka kita mulai dari EI. II. Arus inputnya adalah berarti apa? V1 dibagi R1 ya. Betul kan? Berarti sama dengan IF. V0-nya berapa? V0-nya berarti kita refer ke sini. Sini 0-nya berarti apa? V0-nya berarti 0 minus IF RF kan? So ya, sama dengan minus IF RF. Sedangkan IF-nya sendiri kita tahu berapa? VI per V1 ya, kita nyebutnya V1 per RI RF. Jadi ini minus, ada minusnya. Sehingga apa? V0 per V1 ya sama dengan, karena satunya ini input ya, bukan I-nya kan virtual ground, di sini kita pakai itu minus RF per R1. Oke. Sangat simpel. Ya, itu yang
Saya harapkan Anda semua bisa ya. Nah, ini silahkan dengan cara lain Anda bisa melakukannya. Ini caranya berbeda, jadi saya menyebutkan saja cara satu, Anda bisa melakukan analisis seperti ini, support analisis ya. Sewaktu Anda injek di sini di-ground-kan. Ke ground. Ya, jadi di sini. Outputnya di-ground-kan. Analisis kedua, Anda menghitung ini kan, ini ada ini, kemudian Anda menghitung ini. Dengan cara V1, inputnya di-ground-kan, tapi di sini seolah-olah ada tegangan. Nah, kemudian Anda mencoba untuk menjumlahkan keduanya. Saya nggak suka dengan cara ini, tapi hasilnya sama. Ya, jadi caranya sederhana. Jadi inputnya diinjek, outputnya di-ground-kan, kita mencari tegangan di sini. Saya selalu kehilangan. Ini. Nah, kita mencari tegangan di sini intinya. Injek di sini, outputnya di-ground-kan. Kemudian dibalik. Yang kedua, inputnya di-ground, outputnya yang seolah-olah tadi sudah ada hasilnya, kita injek dan kita mencari nilai di sini juga. Dan kedua nilai itu kemudian kita jumlahkan dan kita solusikan dari situ dan kita dapatkan hasilnya adalah ini. Tapi rasanya kalau Anda melihat analisis yang panjang seperti ini, saya kok logika Anda lebih mudah kalau kita bawa ke yang barusan saya ini kan ya. Silahkan Anda mempelajari yang ini karena ada di buku. Yang di buku menggunakan yang ini ya. Yang ada di slide 20 ini. Oke, kita lanjut. Ini yang sudah kita lakukan tadi. Oke, kalau RF ya rangkaian yang tadi itu previous circuit kita analisis, kalau RF-nya sama dengan R1 ya resistor inputnya, maka gain-nya adalah -1 yang kita sebut sebagai unity gain. Sebenarnya sama dengan ya kayak gitu ya, apa namanya? Mungkin kayak buffer tapi terbalik fasanya ya. Atau constant magnitude gain ya tergantung perbandingannya tapi dalam bentuk minus. Oke. Ya, practical op-amp circuit. Ini ada beberapa, ini saya ngulang lagi. Nah, ini ada yang non-inverting amplifier. Kalau tadi inverting amplifier, sorry. Ini yang kita sebut sebagai non-inverting amplifier. Jadi, Anda melihat konstelasinya berbeda ya. Inputnya bukan di R1, tapi inputnya ada di input atau port non-inverting port ya. Hingga apa? Kalau ini beroperasional, maka di sini pasti tegangannya karena di sini adalah VD sama dengan atau VID sama dengan 0, berarti di sini adalah V1. Jadi V1 sama dengan kalau kita lihat V1 sama dengan R1 per R1 plus RF V0. Nah, tinggal Anda balik saja V0 per V1 sama dengan R1 plus RF per R1 sama dengan. Jadi ini nilai ini apa? Nilai positif artinya dia non-inverting amplifier ya. Jadi kalau Anda mau bikin non-inverting atau bikin inverting amplifier Anda sudah tahu teorinya, dan kalau sebelumnya RF per R1 ya, R1 ya. Kalau sekarang di sini Anda terganggu dengan nilai 1 di sini, tapi ya itu faktanya seperti itu. Nah, kalau tadi ada unity gain, di sini adalah unity follower. Unity gain itu terbalik ya, -1 ya. Kalau di sini unity follower itu 1 ya.
Betul kan? Jadi V1 sama dengan V0. Ini sering kita sebut sebagai apa? Buffer ya. Biasanya kalau di elektronika 1 saya menjelaskan fungsi buffer ya. Ada yang bisa menjelaskan karena mungkin elektronika satunya mungkin tidak semuanya dengan saya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu fungsi buffer? Secara filosofi aja. Karena penguatan kan cuma satu ya. Terus orang berpikir ngapain kalau penguatan satu? Ada yang bisa menjawab? Luis, siapa tahu Luis bisa jawab. Kalau setahu saya ya Pak, yang buffer itu dia buat menjaga level tegangannya gitu Pak. Jadi biar nggak drop, tetap dikuatin pakai buffer gitu, tapi dengan voltage yang sama. Ya. Intinya voltage-nya diusahakan sama. Nah, buffer itu memiliki apa? Buffer itu, Anda kan selalu ingat di sini, apapun amplifiernya, di sini pasti ada apa? R0. Nah, buffer itu R0-nya adalah mendekati 0. Sehingga apa? Kalau R0-nya mendekati 0, dia tidak terganggu dengan beban. Ya, tadi Anda sudah betul. Tidak akan terganggu. Jadi, kalau bebannya semakin besar, kalau R0-nya besar, sehingga ada drop tegangan di R0. Ya, di R output. Sorry, bukan R0. RO. Sehingga apa? Outputnya pasti ikutan drop. Jadi buffer itu pada intinya adalah increasing apa? Output current capability ya. Jadi capability dari output current itu ditingkatkan dengan cara menurunkan RO. Nah, op-amp itu memiliki RO yang rendah dan dia punya fan out. Jadi konstan current-nya itu relatif tinggi dibandingkan the prior amplifier-nya. Jadi amplifier biasanya amplifier sebelumnya itu memiliki fan out yang lebih rendah sehingga perlu suatu buffer. Tapi jangan sampai buffernya lebih rendah dari ya. Jadi intinya itu aja. Jadi namanya fan out untuk meningkatkan fan out. Fan out itu adalah kemampuan arus ya. Tegangannya sama tapi kemampuan arusnya ini istilahnya fan out. Jadi buffernya harus punya kemampuan delivery arus yang lebih besar daripada prior atau amplifier yang sebelumnya yang dia buffer tersebut. Kalau dia kemampuannya lebih rendah, malah dia merusak itunya ya. Oke, lanjut. Fungsi yang lain adalah summing amplifier. Karena apa? Anda lihat di bawah di sini. Ya, ini sederhana aja, nggak ada yang susah. Ini ada V1, V2, V3 sehingga akan muncul I1, I2, I3 ya. Input current pasti semuanya akan masuk ke tidak ada karena di sini 0 ya. Tidak ada arus dari V1 ke V2 atau V2 ke V3 atau V3 ke V1 tidak ada. Karena apa? Di sini asumsinya kita selalu berasumsi dan itu kenyataan ya harinya. Di sini 0. Kalau 0 berarti V1 arus I1 hanya masuk ke sini semua. Dan semuanya terdelivery ke sana. Ya, jangan sampai punya pikiran, oh current-nya nanti dari V1 ada yang ke V2, V2 ada yang ke V3, V3 ada yang ke V1. Enggak. Karena apa?
Anda sudah bisa meyakini di sini adalah 0. Ini adalah virtual ground yang hampir sama dengan ground-nya. Sehingga apa? Kalau arusnya di sini semua, pasti akan terdelivery ke rendah sini. VO0 pasti rendah. Sehingga apa? Kita hanya sekedar menjumlahkan saja. IF itu adalah gabungan dari I1, I2, dan I3. Seperti di sini ya. Nantinya, karena dikalikan RF, ini adalah V1 per R1 adalah I1, I2, dan I3 ini jumlahan current. Dikalikan RF. Sehingga merupakan V0. Ya, jadi jangan ini, dulu pernah ditanyain mahasiswa seperti itu soalnya. Kemudian fungsi sebagai integrator, sama persis Anda menganalisanya. Jadi sekarang kalau integrator di sini RF-nya itu adalah sebagai XC, ya Anda akan mendapatkan, kita ingat XC sendiri kalau kita injek dengan, ya kalau kita berpikir ada kapasitor, kita selalu berpikir kita pakai signal saja ya, pakai sesuatu yang berfrekuensi, atau kita analisa dengan cara apa? Laplace transform ya. XC itu sama dengan 1 per SC. Ya. I-nya apa? I yang lewat di sini adalah V1 per R. Sama dengan minus V0. Ya, ini kan di sini ada tegangan yang namanya minus V0. Kita sudah tahu di sini. Melewati ini dibagi XC. Ini kita dapatkan ini. Ya, sehingga kalau kita gabungkan V1 per R sama dengan minus SC V0, nah jadinya ini. V0 per VI. Ya, jadi sebagai gain-nya dalam bentuk minus 1 SCR. Ini adalah bentuk apa? Laplace ya. Kalau Anda menggunakan J omega, nanti bentuknya menjadi Fourier. Nah, susah. Kalau Fourier, kalau kita tempatkan dalam bentuk DC analisis agak susah. Makanya kita kembalikan ke ini saja, apa namanya, Laplace. Sehingga apa? Anda ingat minus 1 RC kemudian minus 1 per RC ya. Nah, sedangkan 1 per S itu adalah dalam bentuk integral. Ya kan, kalau ini kan kita sebut sebagai V0 sama dengan minus 1 per SRC V1. Nah, ini kalau di sini kan namanya apa? Laplace inverse atau inverse Laplace. Bentuknya menjadi ini. Ya, Anda semester 5 ya. Semester 5 berarti sudah dapat engineering math. Jadi sudah tahu apa itu inverse Laplace. Oke. Atau ada pertanyaan? Saya nggak tahu Anda. Halo? Belum, Pak. Kalau dari saya. Mudah ya. Saya cuma memastikan aja Anda tahu semua. Ya, RC ini kita sebut sebagai time constant ya. Time constant. Anda sudah belajar di fisika dasar, dilanjut di matematika engineering math ya. Jadi kalau kita kasih DC pun kita susah, kalau kita pakai J omega itu akan susah. Karena J omega itu untuk Fourier. Ini kalau, dan susah untuk menganalisa untuk DC ya. Jadi kita pakai Laplace. Anda bisa lihat di sini nilai RC ini menentukan nantinya kalau kita kasih DC 1 volt, kecuramannya bagaimana ya. Itu tergantung dari R, nilai RC-nya ya. Kalau RC-nya nilainya adalah 1, maka kecuramannya seperti ini. Kalau Anda kasih konstan terus ya, 1 volt terus,
Tapi kalau RC-nya misalnya 10, RC-nya sama dengan 1/10, maka Anda akan mendapatkan kecuraman yang ini sebagai apa namanya, output di sini itu akan Anda lihat tegangannya akan berubah dengan cepat. Ya. Oke. Summing integrator, ya sesuatu yang sudah kita diskusikan sebelumnya, cuma sekarang dalam bentuk ini, ya, dalam bentuk integrator, integrasi, ya. Jadi sama saja. Ini simbolnya di sebelah bawah sini, sebelah bawah kanan. Nah, kanan sini namanya. Jadi ini sering kita pelajari pada saat saya muda seperti Anda. Saya waktu itu ada yang namanya komputasi analog. Ya, tidak hanya digital computation, tapi juga adalah analog komputasi yang fungsinya untuk ini kendali sebenarnya, untuk control system. Ya, karena control system zaman itu sebelum ada teknologi digital, mereka menggunakan teknologi yang namanya apa? Analog computation. Jadi mereka menggunakan simbol-simbol seperti ini. Peralatannya juga peralatan seperti ini. Jadi mengontrolnya menggunakan analog. Tapi sekarang semuanya sudah ditinggalkan karena fleksibilitas, ya. Cuma ini perlu Anda kenal, di sini ada V1, ada 3 input seperti yang di atas ini, ya. Ini A ke C ini adalah transformasi bahwa kita menyatakan 5 ini, saya rasa 5 ini adalah suatu nilai yang kita sebut sebagai time constant, ya. Jadi V1 masuk time constant ini, maka outputnya bagaimana, ya. Itu zaman tahun 80-an, ya, 80 akhir sampai 90-an awal itu kita banyak bermain dengan analog computation, sebenarnya untuk lebih banyak mendukung untuk sistem control. Nah, sekarang differentiator atau differential proses, tinggal dibalik kan, seperti juga untuk apa namanya, yang kita sebut sebagai filter kan, juga high pass filter dengan low pass filter itu kalau kita yang sederhana, kita tinggal dibolak-balik di mana posisi R dan C saling dibalik. Nah, begitu juga di sini. Anda lihat XC seperti yang sudah ditulis sebelumnya seperti ini, ya, dalam bentuk Laplace 1/SC. Ya. Jadi I itu akan masuk ke sana, ya. Itu sama dengan VI/XC. Ya. Sama dengan minus V0/R. Dan seterusnya, sehingga I itu sama dengan SC VI, ya, agak berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini kalau kita gabungkan antara minus V0/R dengan SC VI, maka kita dapatkan hubungan ini. V0/VI, ya. Jadi output per input itu sama dengan minus SRC. Nah, minus RC, nah ini kalau kita tulis dalam Laplace transform, inverse Laplace, maka kita akan dapatkan sebagai apa? S itu kan sebagai diferensialnya. Oke, sehingga hasilnya adalah ini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Karena masih ada 12 menit, ya, kita coba habiskan bahan chapter 10 ini. Oke, seideal apapun op-amp itu buatan manusia, jadi tidak ada yang apa namanya, yang hebat, ya, yang sempurna, tidak ada. Jika kalau keduanya input itu kita kasih 0, harusnya 0 kan, tapi ternyata kan tidak, ya, seperti yang ditulis di sini. Tetap aja ada, misalnya ada output DC-nya sekian. Ini yang tidak kita kendaki karena dua inputnya kita nolkan, kita groundkan, tapi outputnya itu.
Sehingga itulah yang kita sebut sebagai offset, ya, offset voltage, output voltage. Yang ini yang harus kita, ya, ini yang menjadi kriteria. Jadi kalau Anda beli suatu op-amp chip atau OM-IC, biasanya ada kriteria seperti itu. Misalnya Anda temukan 26 mV DC, itu adalah maksimum. Jadi kalau yang tertulis di specification sheet-nya itu adalah maksimum yang bisa Anda dapatkan, biasanya less dari itu. Tapi itu cukup mengganggu kalau Anda menggunakannya untuk perangkat yang harus presisi. Sehingga tugas dari desainer adalah memberikan kompensasi di depannya supaya nolnya itu hilang, berarti ada rangkaian kompensasinya, ya. Itu yang harus dicun. Nah, tugasnya desainer dan kemudian engineer itu adalah mengecun, tuning, sehingga sirkuit Anda sesuai dengan desainnya, ya. Karena apa yang diberikan oleh pabrikan itu tidak semuanya sempurna. Oke. Jadi ya, the output offset voltage is then determined by the input offset voltage and the gain of amplifier. Jadi ya semuanya kita bisa mengkompensasinya pasti tentunya, karena itu dinyatakan dalam bentuk offset dari inputnya. Jadi meskipun errornya itu ada di output, tapi seolah-olah itu menjadi hitungan offset error di input offsetnya, ya. Jadi seolah-olah si pabrikan akan mengatakan dalam speknya bahwa oke, di sana ada input offset voltage, ya, Anda harus mengkompensasinya sebesar itu di inputnya. Ya, kita sebut sebagai VIO. Jadi voltage input voltage. Jadi meskipun yang terukur ada di outputnya, tapi yang disalahkan adalah inputnya. Ada juga current, offset current juga, ya. Kita lihat nanti. Ini ada hitungan. Jadi kalau si pabrikan itu mengatakan input offsetnya adalah sekian, maka Anda punya rangkaian seperti ini, maka kita bisa mengatakan V offsetnya, V0 offsetnya itu adalah besarnya, Anda akan ini. Masuk akal kan? Sehingga kalau seperti ini berarti bagaimana harus kita lakukan? Ya, Anda harus memberikan suatu suatu balancing, ya, untuk kompensasi. Kompensasinya di dalam rangkaiannya Anda pasang di invertingnya, ataupun Anda tambahkan DC voltage di input invertingnya di sini, bisa saja, sama saja, ya. Tapi akan membutuhkan rangkaian tambahan untuk memberikan kompensasi supaya V out offsetnya itu menjadi 0 nantinya. Oke. Kemudian current-nya. Current offset. Nah, spesifikasinya juga ada. Jadi baik kedua ini tidak balance semuanya, biasanya ada yang namanya kita sebut sebagai current input B itu apa? Saya nggak tahu saya. Ya, sekedar bias, input bias, ya. Ini yang harus kita kompensasi juga nantinya, dalam hitungannya ada, ya. Saya nggak akan bicara detail, waktunya sudah mepet, tapi Anda bisa baca di sini, Anda bisa menghitung di sini kedua input itu, jadi di jumlahan itu, ini ya, input offsetnya itu adalah jumlahan, ya, jumlahan, meskipun ada minusnya karena mereka satunya lagi inverting, ya.
jumlahan dari kedua input tersebut, kemudian dikalikan dengan feedback-nya berapa. Ya, karena semuanya akan terbuang ke feedback ya, feedback current, dan ini akan terrepresentasikan atau terwujud di output-nya. Jadi kalau offset current itu bisa terwujud nantinya dalam bentuk output voltage ya, output voltage di sini. Nah, total offsetnya tentunya adalah jumlahan dari current offset dan juga dari dari voltage offset, input offset, dan current input offset ya. Jadi ini ada dua penyebab dan dijumlahkan maka total output offset ya. Oke, selain yang tadi kita bicarakan, kalau dari sisi frekuensi, respon frekuensi, saya masih ingat mengajarkan di bab 9 kalau nggak salah ya, tentang respon frekuensi dari rangkaian ya. Jadi coupling kapasitor, kemudian ada emitter follower kapasitor dan lain sebagainya, itu akan mengakibatkan efek pada low and high pass filter pada suatu rangkaian ya. Di samping itu ada parasitik kapasitor yang ada di transistor yang akan menyebabkan efek pada respon frekuensi dari rangkaian tersebut. Jadi ada kapasitor yang memang dibutuhkan dalam rangkaian dan kapasitor yang ada di device-nya sendiri. Dan itu yang terjadi juga di op-amp-nya. Sehingga op-amp pun punya suatu respon terhadap frekuensi bandwidth yang beroperasi dalam op-amp tersebut. Ya. Jadi op-amp itu didesain memang untuk high gain, ya, wide bandwidth amplifier. Tapi kita selalu ingat bahwa high gain amplifier itu akibatnya apa? Unstable, ya. Apalagi kalau kemudian menggunakan frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi dia akan apa? Dia akan propagate. Dia akan mengalir dan dia akan feedbackkan kembali. Kalau feedback positif maka dia akan ruining ya. Ini ada positif feedback ya. Dia akan masuk lagi ke input dan dia akan menjadi merusak operasionalnya. Seperti kalau Anda bermain sound system antara mikrofon dan speaker berdekatan maka akan muncul suara mendenging dan akan merusak seluruh tata suara yang ada. Dan itu yang kita sebut sebagai positive feedback. Nah, op-amp juga seperti itu, maka ada suatu yang kita sebut sebagai compensation circuit. Tapi akibatnya apa? Dengan kompensasi itu, dengan feedback tersebut akan menyebabkan, ini yang namanya trade-off. Kita membetulkan sesuatu, pasti ada sesuatu yang kena efeknya. Di satu sisi diperbaiki, di sisi yang lain malah justru dikurangi dan lain sebagainya. Ini yang terjadi akibat adanya pemasangan feedback dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang sempurna. Ya. Nah, pada intinya op-amp ini basically ya akan bekerja secara baik di frekuensi rendah. Ya, semakin frekuensinya semakin tinggi, dia akan, apalagi di situ banyak sekali transistor, setiap transistornya punya suatu respon, sehingga respon itu kalau kita akumulate, maka menjadi total respon.
ya, semakin melambatkan efeknya. Sehingga pasti akan ada slowdown. Ini yang bisa saya nggak akan cerita banyak. Gambarnya seperti ini. Nah, itu tergantung kualitas dari di sini ada cut off-nya. Berapa sih op-amp yang ini? Ada yang op-amp murah 741 harga mungkin di bawah 10.000 atau mungkin 5.000, mungkin dia akan survive untuk frekuensi sampai beberapa kilohertz. Tapi setelah itu dia akan menurun responnya, amplifikasinya juga menurun, ya, yang menyebabkan nantinya tingkat perfect dari performance-nya akan menurun juga, ya. Nah, Anda harus beli yang memang op-amp yang memiliki respon yang flat-nya itu cukup lebar, ya, gain flat-nya itu cukup lebar, yang kita sebut sebagai FC-nya ini yang semakin melebar. Jadi pengalaman mahasiswa S2 yang bikin alat biomedik itu ya terpaksa harus beli keluar, karena kalau beli di Indonesia semuanya yang dapatkan gain-nya hanya sekitar kilohertz. Nah, lebih seperti itu yang terjadi. Harganya pasti jauh lebih mahal kalau kita ingin mendapatkan respon yang lebih baik. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai ada suatu saat ada yang kita sebut di sini, mentok di sini satu, ya, satu itu gain-nya hanya satu. Yang sebelumnya mungkin jutaan, ya, terus langsung menurun jadi satu. Ini yang kita sebut sebagai apa? B1 itu apa? Ya, bandwidth, unity gain bandwidth, ya, di sini, ya. Tapi umumnya yang kita butuhkan adalah yang ini. Ya, yang kita butuhkan ini. Sehingga untuk meningkatkan itu ya kualitas sirkuit di dalam op-amp-nya itu yang harus baik. Artinya harganya pasti lebih mahal. Nah, F1 ini itu kalau kita yakini F1 ini sebenarnya adalah kalau kita punya cut off frekuensi dari op-amp tersebut, kalau dikalikan dari gain dari op-amp tersebut di saat dia pada flat gain, ya. Jadi kalau kita naik lagi, ini AVD-nya dikalikan FC, itu jumlahnya adalah sama dengan F1. Ingat ya, ini logaritmik, ya, log scale, ya. Jadi AVD dikalikan FC itu hasilnya adalah ini. Jadi seolah-olah ini adalah linear, memang betul. Ya. Selain respon frekuensi juga ada, sebenarnya ini saling terkait, ya. Slew rate ini lebih ke DC, ya. Bagaimana dia bisa mengikuti suatu perubahan dengan cepatnya. Semakin murah, semakin jelek respon frekuensinya, pasti slew rate-nya juga rendah. Nah, gitu aja terkait gitu. Jadi kalau Anda punya signal square yang frekuensinya tinggi, dia belum tentu akan bisa diikuti oleh si op-amp ini dengan cepat kalau op-amp-nya adalah op-amp yang murah. Ya, pas sekali. Terima kasih adik-adik semua. Thank you. Kalau ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab.